Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita, keikhlasan, keistiqomahan, serta kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga bisa bermuajahah di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sehat walafiat kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang merupakan salah satu kewajiban kita selaku kaum muslimin laki-laki maupun perempuan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka insyaallah malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas tafsir dari surah Al-Ikhlas. Dari surah Al-Ikhlas. Seperti biasa, sebelum kita bahas tafsir dari surah Al-Ikhlas, kita baca terlebih dahulu, yaitu ayat-ayat dari surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan kita membacanya, kita mendapatkan pahala yang banyak serta keberkahan dari apa yang kita baca. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Perhatikan di dal, yaitu huruf terakhir, itu hukum bacaannya adalah qalqalah.
sehingga dipantulkan dengan cepat. Jangan lambat, jangan ahad, jangan, karena tidak bertasydid. Ya, kalau bertasydid seperti tabbat yada abi lahabin wa tab, itu ditahan 2 harokat. Tapi kalau tidak bertasydid, itu pantulkan dengan cepat. Dan pantulannya itu asli, bukan dibuat-buat, bukan ahad, bukan, tapi ahad. Jadi murni bunyinya karena pantulan yang cepat. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fikum. Kita artikan terlebih dahulu, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah as-samad. Kepadanyalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara atau sebanding dengannya sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Silakan dibaca tafsirnya, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ayatul qawlan jaziman bihi mu'taqidan lahu 'arifan bi ma'nahu. Wallahu ahad ayatul haqqin hasrat fihi al-ahadiyyah. Fa huwa al-ahadul munfarid bil kamal alladhi lahu asma'ul husna wa sifatul kamilatul 'ulya wal af'alul muqaddasah alladhi la nadhira lahu wa la nathir. Baik, barakallahu fikum. Sebelumnya kita harus tahu bahwasannya surah Al-Ikhlas ini adalah surah Makkiyatun, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan kita juga perlu tahu bahwasannya asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas ini, atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah berkenaan dengan pertanyaan atau ucapan orang-orang musyrik terhadap Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dicantumkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi an Ubay ibni Ka'b, dari Ubay ibni Ka'ab, annal musyrikina qalu, bahwasanya orang-orang musyrik dahulu itu pernah mengatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak, wahai Muhammad, coba sebutkan nasab keturunan Tuhanmu, ya, coba rincikan nasab keturunan dari Tuhanmu itu. Fa anzalallahu qul huwallahu ahad Allahus samad, dan seterusnya. Maka dengan pertanyaan dan permintaan serta pernyataan orang-orang musyrik ini, yang yaitu bertanya kepada Rasulullah untuk menyebutkan nasab, ya, maka turunlah yaitu surat Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di dalam riwayat lain, surat Al-Ikhlas ini turun berkenaan dengan orang Yahudi, ya, orang Yahudi
itu pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sif lana rabbak, hei Muhammad, coba gambarkan, ya, coba deskripsikan bagaimana Tuhanmu itu, ya. Yaitu mereka mengatakan za'amu annallaha khuliqa min kadza wa kadza mimma yaquluna minal mawad. Mereka mengira bahwasanya Allah itu tercipta dari ini dan itu, atau dari materi ini dan materi itu. Jadi mereka mengira Tuhannya Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa taala itu dari materi, ya. Maka turunlah yaitu surah Al-Ikhlas untuk membantah orang Yahudi ini. Dan di dalam riwayat lain tadi untuk membantah orang musyrik tadi yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya nasab, punya keturunan, punya anak dan punya orang tua, ya. Barakallahu fikum. Di ayat yang pertama tadi tafsirnya adalah yaitu qul huwallahu ahad, aikul, maksudnya katakanlah qaulan jaziman bihi, dengan ucapan yang pasti terhadap yaitu kalimat Allahu ahad. Kita harus mengucapkan dengan pasti, tidak boleh ragu. Mu'taqidan lahu, yaitu dengan penuh keyakinan terhadap yaitu ucapan Allahu ahad. Kita mengatakan Allah itu esa, harus lisan mengatakan dengan tegas, hati dengan seyakin-yakinnya, arifan bimaknahu, dan harus mengetahui terhadap maknanya. Jangan sekedar baca qul huwallahu ahad tapi tidak tahu maknanya. Apa yang dimaksud dengan Allah itu esa? Huwallahu ahad, ya, yang kita ucapkan, yang kita yakini dan kita harus ketahui itu adalah huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ai maksudnya qad inhasarat fihil ahadiyatu, hanya terbatas terhadap Allah Subhanahu wa taala al-ahadiyah, keesaan. Sifat esa, sifat satu itu hanya terbatas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat esa itu, sifat tunggal, sifat satu itu hanya terbatas untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ahadiyah, tidak ada yang esa, tidak punya ahadiyah. Semua makhluk silakan dicari, semuanya pasti yaitu ada yang sama dengannya. Ada yang sama dengannya. Ada pasangannya, ada yang sama dengannya, ada yang setara dengannya, ada yang sebanding dengannya. Adapun Allah ahadiyah, esa, sendiri, tunggal, ya. Fahuwal ahadu al-munfaridu bil kamali. Dialah Allah yang Maha Esa, al-munfaridu, yang tunggal, sendiri, bil kamali, terhadap kesempurnaan, yang punya kesempurnaan. Segala kesempurnaan itu yang ada di alam semesta ini, yang ada di dunia ini, di langit maupun di bumi ini, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi lahul asmaul husna, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma al-husna, yaitu nama-nama yang indah, nama-nama yang semuanya indah, yang maha indah. Nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya indah, dan ini tidak dimiliki oleh makhluk. Makhluk tidak punya al-asma al-husna. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama-nama yang indah, semuanya indah. Bahkan nama Allah yang pokok yaitu Allah itu tidak ada yang menyamai sampai saat ini di dunia ini. Tidak ada yaitu makhluk yang bernama Allah, tidak ada. Karena Allah itu esa,
bukan hanya di dalam kesempurnaannya saja, namanya saja tidak ada yang menyerupai. Maka sampai saat ini dan sampai hari kiamat kita tidak akan menemukan orang bernama Allah, tidak ada. Ya. Tapi kalau Yesus, Isa itu ada. Ya. Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu sesembahan-sesembahan yang dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang menyamai dari segi nama. Tapi Allah namanya saja itu tidak ada yang menyamai. Wassifatul kamilatul ulya, dan sifat-sifatnya yang sempurna lagi tinggi, luhur. Sifat-sifatnya Allah itu tidak ada yang menandingi. Kalau kita punya sifat, ya, punya sifat ini itu, tapi itu semuanya ada cacatnya, ada kekurangannya. Silakan dicek jenengan sifat apa yang jenengan miliki, ya. Dan cari manusia terbaik di dunia ini. Pasti di antara sifatnya ada buruknya. Di antara sifatnya ada buruknya, ada cacatnya. Ya, ada cacatnya. Kecuali hanya Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal af'alul muqaddasatu, dan perbuatan-perbuatannya Allah yang muqaddasah, yang suci. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu muqaddasah, semuanya suci. Tidak ada yang kotor, tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk. Perbuatannya Allah itu suci semuanya. Tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat-sifat yang sifat-sifat kekurangan seperti ngantuk, tidur, mati, ya, sakit. Ini adalah sifat-sifat yang kurang. Ya. Alladzi la nadhira lahu wa la mathila, yang mana Allah itu tidak ada yang setara baginya dan tidak ada yang semisal dengannya. Ya. Allah tidak ada yang setara dengannya dan tidak ada yang semisal, apalagi yang lebih tinggi darinya. Kalau setara saja tidak ada, maka apalagi yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu al-maqsudu fi jami'i hawaiji fa ahlul 'alami al-'ulwi was-sufli mustaqiruna ilayhi ghayat al-iftiqar yas'alunahu hawaijahum wa yarghubuna ilayhi fi muhimmatihim li'annahu al-kamilu fi awsafihi al-'alimu alladhi muttamala fi 'ilmihi al-halimu alladhi muttamala fi 'ilmihi ar-rahimu alladhi kamala fi rahmatihi alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa hakadha sa'iru awsafihi. Baik, barakallahu fikum. Allahus Samadu, Allah tempat bergantung. Maksudnya apa? Ai al-maqsudu fi jami'il hawaiji, yaitu yang dituju. Allah itu al-maqsud, yang dituju. Menuju kepada Allah fi jami'il hawaiji, dari segala kebutuhan-kebutuhan. Manusia butuh apa? Tertujunya kepada Allah. Makhluk butuh apa? Tertujunya kepada Allah. Itulah Allah As-Samad. Ya, kalau kita punya kebutuhan apa saja, kita tujukan kepada Allah. Karena Allah itu As-Samad. Fa ahlul alami al-alawi was-sufli, dan adapun ahlul alam al-alawi, yaitu penduduk alam yang ada di atas, yaitu langit, penduduk langit. Ya, penduduk langit mungkin malaikat, ya, dan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, ya, jin dan lain sebagainya. Wasufli, dan yang di bawah, ya, seperti manusia, ya, binatang, ya, jin dan lain sebagainya. Muftakiruna ilaihi, semuanya butuh, muftakir, fakir, semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari mereka itu yang berdiri sendiri, ya. Jadi penduduk langit maupun penduduk bumi, tidak ada satupun dari makhluk Allah itu yang bisa berdiri sendiri, ya.
Tidak ada yang bisa berdiri sendiri, tidak ada yang bisa tegak sendiri, tidak ada yang bisa hidup dengan sendirinya. Kita saja pasti butuh. Sebelum butuh kepada Allah, kita juga butuh minimal kepada manusia, butuh bantuan manusia. Itu sifat kita itu butuh. Apalagi kepada Tuhan kita, sangat butuh sekali. Ghayatul iftikar, dengan puncaknya yaitu kefakiran, kebutuhan. Bukan hanya butuh saja, tapi ghayatul iftikar, dengan puncaknya kebutuhan, sangat-sangat butuh. Ya. Jadi tidak boleh kita bangga diri, tidak boleh kita sombong. Yas'alunahu hawaijahum, mereka yaitu makhluk itu meminta kepada Allah segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya. Mereka butuh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarghabuna ilaihi fi muhimmatihim, dan mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka sangat berharap Allah bisa memberikan kepada mereka. Ya, kalau kita minta kepada Allah itu kan butuh sekali. Ya, butuh sekali. Ya, kita tunjukkan, kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahul kamilu fi awsafihi. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-kamilu, maha sempurna, fi awsafihi, di dalam semua sifat-sifatnya. Kenapa kita kok bergantungnya kepada Allah? Kenapa kok kita menuju kepada Allah? Kenapa kita kok berharapnya kepada Allah, kok enggak kepada makhluk? Karena Allah itu sifat-sifatnya semuanya sempurna. Beda halnya kalau kita berharap kepada makhluk, sifatnya tidak sempurna. Ya, makhluk itu terkadang bisa kita mintai tolong, terkadang suatu saat tidak bisa dimintai tolong. Terkadang kita bisa minta bantuan terhadap orang lain, suatu saat dia pada waktunya tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena selain Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tidak sempurna. Mungkin sakit, mungkin miskin, ya, mungkin mati, ya, dan seterusnya. Itu sifatnya manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala seluruh sifatnya sempurna. Ibarat kita, ini ibarat saja. Ibarat kita naik ke atas pohon, kalau ada yaitu batang yang kuat dan di situ juga ada ranting, mana yang panjenengan gunakan untuk berpegangan, bergantung? Pasti yang batang yang kuat, karena jenengan yakin bahwasanya batang tersebut itu tidak patah, tidak akan patah, karena jenengan yakin itu sempurna, bisa dibuat untuk bergantung. Tapi kalau ke ranting, jenengan tahu bahwasanya ranting itu akan rapuh dan patah. Begitu juga kenapa kita kok bergantungnya kepada Allah? Karena kita tahu Allah itu sempurna. Kenapa kita tidak mau bergantung kepada makhluk? Karena kita tahu makhluk itu rapuh, banyak kekurangan. Di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis di sini, Al-alimul ladzi qad kamula fi ilmihi. Allah itu alim, maha mengetahui dan sempurna ilmunya. Bukan hanya maha mengetahui saja, sempurna sekali ilmunya. Ya, kalau kita kan ya berilmu ada, orang pintar juga banyak, tapi tidak sempurna. Pasti ada kekurangannya. Al-halimul ladzi qad kamula fi ilmihi. Allah itu adalah al-halim, maha santun, penyantun, dermawan, yang sempurna sifat santunnya itu, sempurna sifat dermawannya tersebut. Kalau manusia, ya mungkin suatu saat santun, dermawan, suatu saat tidak punya uang, ya tidak lagi dermawan. Ar-rahimul ladzi kamula fi rahmatihi alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Allah itu maha pengasih, penyayang, yang mana sempurna kasih sayangnya itu, yang menyeluruh kasih sayangnya itu terhadap segala sesuatu. Bahkan yaitu sifat rahmannya Allah, kasihnya Allah itu kepada seluruh makhluk, tidak terkecuali. Tidak hanya kepada orang yang beriman. Orang kafir, mengapa mereka bisa hidup? Mengapa mereka bisa makan? Mereka bisa istirahat. Mereka
bisa beraktivitas, diberikan kesehatan karena dapat sifat rahmannya Allah. Allah punya nama Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang mana sifat yaitu kasihnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada segala sesuatu, bukan hanya kepada orang yang beriman saja. Tapi orang kafir itu tidak mendapatkan yaitu sifat dari sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari nama Allah Ar-Rahim itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal sholih, dan itu nanti balasan terbesarnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir tidak dapat ini. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa hakadha sairu awsafihi, dan seperti itu juga berlaku kepada semua sifat-sifat Allah. Bukan hanya ilmunya saja, bukan hanya santunnya saja, bukan hanya sifat kasih sayangnya saja. Semua sifatnya Allah itu rumusnya adalah alladzi qad kamula fi titik-titik. Umpama kita sebutkan Allah itu Al-Malik, Allah itu raja, maka qad kamula fi mulkihi, dan seterusnya. Sempurna, semuanya sempurna. Barakallahu fikum. Selanjutnya, wa min kamalihi annahu lam yalid wa lam yulad li kamali ghinahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad la fi asma'ihi wa la fi awsafihi wa la fi af'alihi tabaraka wa ta'ala. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. Barakallahu fikum. Wa min kamalihi, dan di antara kesempurnaan Allah, ya, di antara bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, annahu, bahwasanya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak punya anak, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ya, likamali ghinahu, karena kesempurnaan kemahacukupannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah cukup, tidak butuh anak, tidak butuh yaitu istri, tidak butuh yang melahirkan. Ya. Allah itu tidak punya anak. Allah itu tidak diperanakkan. Allah itu tidak dilahirkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini membantah yaitu 3 golongan. Ini membantah 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin. Mengapa? Mereka itu punya keyakinan bahwasannya Allah itu punya anak perempuan, yaitu malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu mereka menganggapnya, orang-orang musyrik itu menganggap bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah dengan ayat ini, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini juga membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dibantah dengan ayat ini, lam yalid wa lam yulad. Dan ayat ini juga membantah orang-orang Nasrani, yang mana orang-orang Nasrani mengatakan apa? Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Barakallahu fikum. Ada yaitu sebuah analogika atau analogi dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berkenaan dengan tafsir dari lam yalid wa lam yulad, agar kita berpikir, agar kita bisa yaitu mengambil pelajaran dari satu ayat ini. Satu ayat ini sebenarnya mengandung yaitu hujjah, argumentasi yang sangat kuat akan ketuhanan, akan kebesaran Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dari Tuhan-Tuhan yang lain. Lam yalid,
Al-walidu muhtajun ilal waladi bil khidmati. Ya. Saya ulangi lagi. Afwan. Lam yalid li'anna al-walada yakunu ala mithlil walid fil hilqah. Allah tidak beranak karena anak itu seperti walidnya, seperti orang tuanya fil hilqah, di dalam bentuk. Kalau Allah itu punya anak, umpamanya Isa itu manusia, berarti nanti konsekuensinya bapaknya itu pasti mirip dengan anaknya itu mirip dengan bapaknya. Berarti kalau anaknya itu Isa manusia, berarti itu melazimkan, berarti bapaknya itu ya manusia, ya paling tidak ya seperti Isa itu fil hilqah, di dalam bentuk, ya. Fis sifat, dan juga di dalam segi sifat, wa hatta syabah, dan kemiripan-kemiripan yang lainnya. Kalau kita mengatakan Allah itu punya anak, maka ya al-walad yakunu ala mithlil walid, ya, anak itu nanti persis dengan orang tuanya, ya. Itu konsekuensinya nanti. Kalau kita menganggap Allah itu punya anak, Isa umpamanya, berarti kita melazimkan ya Isa itu persis dengan bapaknya. Ya, kita tahu anaknya yaitu manusia, berarti nanti bapaknya manusia. Seperti itu nanti lazimnya. Sifatnya, bentuknya, dan seterusnya. Lagi dari beliau, analogika dari beliau. Wal walidu muhtajun ilal waladi bil khidmah wan nafaqah. Dan walid, orang tua itu biasanya muhtajun ilal walad, butuh terhadap anak, bil khidmah wan nafaqah, yaitu untuk memberikan khidmah dan nafaqah ketika tuanya. Orang tua itu ketika sudah sudah tua, itu butuh kepada anaknya, dicari anaknya, ya. Allah tidak butuh terhadap anak. Allah tidak butuh. Wa yu'inuhu indal ajzi, menolongnya ketika lemah. Itu kalau Allah, konsekuensinya kalau Allah punya anak. Wa yubqi naslah, dan yaitu ketika anak keturunannya juga butuh. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena Allah itu tidak bergantung, tidak butuh terhadap makhluk. Kalau Allah itu punya anak, nanti konsekuensinya yaitu Allah itu butuh terhadap anaknya ketika tuanya. Analogi lagi, li'annahu law wulida lakana masbuqan biwalidin. Karena bahwasannya kalau seandainya Allah itu dilahirkan, lakana masbuqan biwalidin, niscaya Allah itu didahului oleh orang tua. Ini konsekuensi dari lam yulad, Allah itu tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Kalau seandainya Allah itu dilahirkan, berarti ada yang lebih dahulu daripada Allah, yaitu orang tuanya. Padahal Allah itu huwal awwal wal akhir, Allah itu yang pertama dan yang terakhir. Ya, Allah yang pertama, laisa qablahu syai', tidak ada yang sebelumnya Allah. Dan Allah itu yang terakhir, walaisa ba'dahu syai', tidak ada yang setelahnya Allah. Kalau Allah itu dilahirkan, konsekuensinya ada yang sebelumnya Allah. Masa Tuhan baru? Ya, Tuhan itu yang pertama. Ya. Dan iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi-konsekuensi lainnya yang mana ini tidak terjadi, ya, konsekuensi-konsekuensi yang buruk seperti ini tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Disucikan, ya, dibersihkan Allah Subhanahu wa taala itu dari sifat-sifat itu. Ya. Ayat yang terakhir, walam, sudah dibaca tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara atau sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya la fi asma'ihi
wala fi awsafihi, tidak di dalam nama-namanya, tidak pula di dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang sama dengan Allah. Wala fi af'alihi, tidak pula di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah, lagi maha tinggi. Fahadhihi suratu mustamilatun, surat ini mencakup ala tauhidil asma'i was sifat, atas tauhid al asma was sifat. Tauhid asma dan sifat, mengesahkan Allah dalam hal yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, iwatal iman rahimani wa rahmakumullah, kenapa surat ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas? Ya, karena murni di dalam yaitu surat ini, ayat-ayatnya semuanya dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 isinya tentang asma dan sifat Allah, murni tentang tauhid, murni tentang akidah. Ya, makanya Al-Ikhlas itu artinya murni. Karena murni di dalam yaitu surat ini pembahasannya adalah asma dan sifat Allah. Ya. Makanya nanti jangan heran dan jangan nanya kenapa di dalam surat ini kok dinamakan surah Al-Ikhlas. Beda dengan surat-surat lainnya. Kalau An-Nas, karena di dalam surah An-Nas itu ada lafaz qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq juga ada di dalam surah Al-Falaq itu lafaz qul a'udzu birabbil falaq. Kalau Al-Ikhlas tidak ada, jenengan cari dari ayat pertama sampai terakhir lafaz Al-Ikhlas ada enggak? Tidak ada. Yaitu penamaan surah Al-Ikhlas ini dari yaitu kesimpulan bahwasannya ayat-ayat di dalam surah ini semuanya isinya pemurnian, ya, pemurnian tauhid, tauhid asma wa sifat. Ya. Makanya iwatal iman rahimani wa rahmakumullah, para ulama menjelaskan bahwasannya di Al-Quran itu yang dinamai dengan Al-Ikhlas itu sebenarnya bukan hanya Qul huwallahu ahad saja. Ada satu lagi, yaitu surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, nanti jenengan bisa lihat di tafsir bahwasannya di Al-Quran itu nama surat yang dinamai dengan Al-Ikhlas itu ada dua. Pertama Qul huwallahu ahad karena murni tentang keesaan Allah. Yang kedua adalah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Itu nama lain dari surah Al-Kafirun adalah surah Al-Ikhlas, karena di dalamnya mengandung bara'atun minasyirki, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Al-Ikhlas itu berlepas diri dari kesyirikan, membantah orang-orang yang menuduh Allah itu tidak esa, memiliki anak dan lain sebagainya. Al-Kafirun juga berlepas diri dari kekufuran, dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga jika kita perhatikan dari ayat pertama sampai terakhir, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya syarat Tuhan itu, syarat menjadi Tuhan itu 4 syaratnya. Berapa? 4 syaratnya. Jenengan kalau pengen jadi Tuhan, syaratnya 4. 1. Ahad. Esa. Tuhan itu harus esa. Ya. Jenengan esa enggak? Dan Tuhan yang lain silakan jenengan cek. Ya. Sesembahnya esa apa enggak? Tunggal enggak? Sendiri enggak? Yang kedua, as-somad. Ya. Syarat jadi Tuhan itu harus as-somad, menjadi tempat bergantung dan tidak bergantung kepada orang lain, tidak butuh kepada orang lain. Orang lain butuh kepadanya. Ya. Syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga adalah lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Tuhan itu tidak boleh punya anak dan tidak boleh dilahirkan. Tidak boleh punya anak, tidak boleh punya orang tua, tidak boleh punya istri. Ya. Kalau saya punya anak, punya istri, punya orang tua, ini bukan Tuhan. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Syarat jadi Tuhan itu tidak ada yang
setara, tidak ada yang sebanding dengannya. Kalau ada yang sebanding, ya, maka bukan Tuhan. Silakan jenengan kaidah 4 syarat ini dimasukkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang masuk kriteria atau ciri dari yaitu Tuhan yang Allah sifatkan di dalam surat ini. Jenengan silakan cek Tuhannya orang Kristen. Silakan jenengan cek Tuhannya orang Hindu. Silakan jenengan cek Tuhannya orang Buddha. Silakan jenengan cek Tuhannya orang yaitu Konghucu dan seterusnya. Masukkan 4 kaidah ini, yaitu syarat menjadi Tuhan. Dan 4 syarat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saya juga akan sampaikan poin penting dari yaitu surat ini, bahwasannya di dalam masalah Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan, ini adalah perkara yang besar para bapak dan ibu sekalian. Ikhwah, ini adalah perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Sehingga kita tidak boleh bermain-main atau bermudah-mudahan berbicara Allah itu punya anak, atau mengucapkan selamat kepada orang-orang Kristen yang punya hari raya itu apa? Hari kelahiran Yesus Kristus. Keyakinan mereka kelahiran Yesus Kristus itu bukan lahir sebagai manusia, tapi sebagai anak Tuhan. Ini tidak boleh kita orang Islam, orang yang beriman, orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah mengucapkan selamat. Ini bukan perkara kecil. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yaitu menjelaskan akan masalah ini adalah perkara yang besar. Wa qalu ittakhadzar rahman walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hudda. Hampir-hampir langit itu pecah. Ya, dengan ucapan tadi itu, Allah punya anak itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu, yaitu gunung-gunung menjadi apa? Runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Mereka yaitu mendakwakan atau menganggap Allah itu punya anak. Ini di dalam surah Maryam ayat 88 sampai 91. Jadi ini bukan perkara yang apa namanya? Bukan perkara yang kecil, ya. Di dalam masalah Allah itu dianggap punya anak ini bukan perkara yang kecil. Makanya kalau umpamanya banyak musibah ketika di hari-hari ini, ya, maka kita harus mengoreksi diri kita. Musibah gunung meletus, ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah juga bisa jadi karena salah satunya ucapan ini. Ya. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dapat diambil pelajaran dari pembahasan surat ini, bahwasannya celaan itu bukan hanya tertuju kepada manusia saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari celaan. Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari diejek, dicacatin, dicela. Buktinya apa? Allah dianggap punya anak. Ini celaan besar ini. Ya. Allah tidak punya anak dibilang punya anak, difitnah Allah. Jadi jenengan kalau difitnah orang, dianggap jelek begini-begini, ya sabar. Karena Tuhan kita saja, sesembahan kita saja tidak luput dari apa? Celaan, fitnahan. Allah dianggap punya anak. Makanya di dalam banyak hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adan sami'ahu minallahi innahum la yadda'una lahu waladan wa innahu la yu'afiyahum wa yarzuquhum." Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada seorang pun
yang lebih sabar atas gangguan yang ia dengar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan atau mendakwakan menganggap Allah punya anak. Ini adalah dakwaan, anggapan, fitnahan. Tapi Allah yu'afiyahum, Allah masih memberikan keselamatan padanya. Wa yarzuquhum, Allah masih memberikan rezeki. Allah sabar ini. Allah sabar meskipun difitnah punya anak. Buat aliman rahimani wa rahimakumullah. Adzan dulu ya. Adzan lalu mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada yang ditanyakan dari pembahasan dari surah Al-Ikhlas ini. Monggo. Nggih. Siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan bahwa Allah itu sabar terhadap celaan dari makhluknya yang mengatakan atau yang fitnah dari Allah. Nah, kemudian kita juga diberitakan untuk sabar karena Allah sangat sabar. Bagaimana dengan akidah awal apakah kita istilahnya kalau Allah itu kalau misalnya kita yang dihina kita tidak terima, jika Allah yang dihina kita tidak terima. Dalam artian kita membela, meskipun kita berusaha kita harus membela itu. Tetapi ada juga mungkin orang-orang yang membiarkan, oh ya biasa saja, dan tidak ada rasa cemburu terhadap itu. Bagaimana dengan apakah itu harus marah itu yang bagaimana? Dan kita diberikan juga berusaha di dalamnya. Baik, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaannya bagus.
dijelaskan tadi bahwasanya Allah itu maha penyabar ya. Allah itu difitnah punya anak, tapi Allah itu masih memberikan keselamatan, masih memberikan rezeki kepada orang yang mengatakannya itu. Orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak itu masih tetap diberikan rezeki sama Allah. Ini adalah sifat dari nama Allah Ar-Rahman. Ya, Allah masih sayang karena memang Allah Subhanahu wa taala itu maha pemberi rezeki kepada siapapun. Tapi bukan berarti Allah ridho dengan ucapannya mereka. Ya, bukan berarti Allah ridho dengan ucapannya mereka. Buktinya di ayat yang lain tadi dijelaskan bahwasanya ya, hampir-hampir takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirrul jibalu hudda. Ya, hampir-hampir yaitu langit itu pecah, dan hampir-hampir ya gunung-gunung itu terbelah, ya. Hampir-hampir yaitu bumi itu yaitu terbelah atau runtuh. Ya. Ini adalah bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah dikatakan punya anak. Allah murka, tapi Allah juga yaitu tetap dengan kesabarannya Allah masih memberikan rezeki kepada mereka. Tapi Allah juga mengazab, Allah juga ya menyiksa orang-orang yang seperti ini. Ya. Lalu kita selaku umatnya, selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Benar apa yang disampaikan tadi, kalau kita yang dicaci, yang dicela, mungkin kita masih bisa sabar. Tapi kalau Allah yang dicela, apakah kita diam? Dengan apa? Dengan ucapan tadi, dengan hadis tadi bahwasanya Allah saja sabar. Kenapa kita kok tidak sabar saja gitu? Allah kan sudah biasa difitnah, kita tidak usah bela. Ini juga salah. Kenapa? Kalau kita diam, berarti kita itu tidak punya rasa cemburu. Ya. Tuhan kita dicela, ya, sesembahan kita dicela, kok kita diam saja, tenang-tenang saja, tidak seperti apa namanya, tidak merasa risih. Ya, ini perlu dipertanyakan. Bisa jadi juga mungkin imannya rendah atau tidak ada. Ya. Makanya diantara yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Islam, membela Al-Qur'an, membela ajaran Islam ini. Menolong agama Allah ini. Menolong agama Allah ini bukan Allah butuh pertolongan, enggak. Bukan Allah minta tolong karena Allah tidak bisa menolong menegakkan agama ini lalu kita tolong, enggak. Kita selaku hamba memang tugasnya yaitu menegakkan agama ini. Jadi ketika kita marah, ketika Allah dicela, umpamanya juga syiar-syiar Allah seperti Al-Quran diinjak-injak, dibakar, Nabi Muhammad dibuat karikatur dengan dipermisalkan orang yang buruk, ini kita harus marah. Tapi marahnya harus marah yang benar. Marah yang benar, ya, bukan marah yang tidak pada tempatnya dan dengan cara yang salah, ya, dengan cara yang salah. Ini tidak dibenarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang benar sabar, ya. Asbarohum, ya. Allah itu asbar, yang paling sabarnya, ya, daripada kita semua ini. Ya. Memang di dalam hadis seperti itu. Dan memang iya kenyataannya. Kalau kita ya dicela orang, difitnah orang, mungkin ya kita tidak akan ngasih, tidak akan ngasih lagi, tidak akan ngasih. Umpamanya kita biasa ngasih uang, kita biasa ngasih sesuatu kepada orang tersebut, gara-gara orang tersebut memfitnah kita sudah tidak ngasih lagi. Tapi Allah masih
memberikan rezeki, Allah masih memberikan kesehatan, seterusnya. Tapi bukan berarti Allah tidak murka. Bukan berarti Allah tidak murka. Jadi Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba itu juga berbeda sikapnya nanti. Ya Allah ya Tuhan kita tidak boleh mempertanyakan Allah, kenapa kok Allah begini. Kita selaku hamba, selaku manusia, selaku hamba Allah, ya harus membela Allah ketika Allah dicela. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ya. Tadi dijelaskan bahwa ciptaan Allah itu semuanya bagus, semua baik, semuanya sempurna. Bagaimana dengan iblis itu? Iblis, neraka. Barakallahu fikum. Saya mengatakan seperti itu ya. Mungkin salah dengar mungkin. Bukan ciptaan Allah. Ya, nama, sifat dan perbuatan Allah, bukan ciptaannya Allah. Semuanya sempurna bukan? Ya. Jadi namanya Allah itu semuanya sempurna. Sifatnya Allah semuanya sempurna. Dan perbuatan Allah semuanya sempurna. Adapun makhluk Allah ciptakan dengan segala kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Apa saya tadi salah ngomong ya? Tidak ada ya. Tidak ada saya bilang ciptaan Allah sempurna, tidak ada. Mungkin tadi salah dengar di perbuatannya Allah itu sempurna. Tapi kalau makhluk Allah memang diciptakan dengan segala kekurangan. Tujuannya apa? Agar tidak ada dari makhluk itu yang mengaku Tuhan dan tidak ada yang bangga diri dan sombong. Itu tujuannya. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk itu dengan segala kekurangannya dan tidak ada yang sempurna. Ya. Makanya makhluk itu bukan as-somad, yang as-somad itu hanya Allah, karena Allah itu yang sempurna, yaitu semua sifatnya, sehingga Allah itu layak dijadikan tempat bergantung. Kalau makhluk itu pasti ada kekurangannya sehingga tidak layak dijadikan tempat bergantung. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Yang lainnya? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada hubungannya dengan turunnya ayat surat Al-Ikhlas. Kalau tadi kan menjelaskan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik kan mempertanyakan tentang nazarnya Allah. Yang saya tanyakan, apakah sesembahan mereka, tuhan-tuhan mereka itu punya nazar? Ya. Terus kita tahu kalau Nabi terakhir yang turun di Mekah, yang diberikan di Mekah kan Ibrahim dan Ismail. Mereka juga membawa tauhid keesaan Allah. Yang saya tanyakan, umat-umat dari Nabi Ibrahim itu apa? Masih ada atau tidak ada? Jika ada pertanyaan semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Nah, berkenan dengan pertanyaannya orang musyrik, yaitu unsub lana rabbak. Coba sebutkan nasab Tuhanmu, ya, hai Muhammad, kepada kami. Ini sebenarnya pertanyaannya kata para ulama ini bukan litolabil bayan, bukan untuk mencari penjelasan dan karena ketidaktahuan, tapi ini karena niat mengejek. Ya, jadi ada orang itu bertanya karena niatnya mengejek. Ya, sama orang Yahudi juga sama, ngerti, bukannya tidak ngerti. Kok sampai Yahudi itu bertanya, coba sif lana rabbak, deskripsikan Tuhanmu itu seperti apa. Yang kami kira itu Tuhan itu dari materi, kata mereka. Ini bukan pertanyaan benar-benar nanya ini. Ini bukan litolabil bayan, bukan untuk mencari penjelasan, bukan, tapi untuk menghina. Nanya tapi menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa Tuhanmu itu? Itu pertama. Terus yang kedua, ya, kalau memang itu orang musyrik itu menganggap Allah itu punya nasab, kalau memang ada keyakinan seperti itu,
Tapi tidak. Jadi tafsiran yang pertama itu yang lebih benar, yaitu mereka itu bertanya itu dengan niat menghina. Tapi kalau toh benar, itu kemungkinan yang kedua, memang mungkin di sebagian kalangan orang-orang musyrik itu ada anggapan bahwasanya kalau Tuhan itu harus ada nasabnya jelas. Bapaknya siapa, kakeknya siapa, anaknya itu siapa, begitu. Sehingga apa? Mereka menganggapnya Tuhan itu seperti itu, idealnya seperti itu. Ya dibantah oleh ayat ini, turun ayat ini, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sebagai jawaban yang pas dan mencukupi bagi mereka. Jadi ada dua kemungkinan tadi. Kemungkinan yang pertama, dan ini yang lebih dipilih oleh para ulama, yaitu mereka bertanya itu bukan untuk mencari kejelasan sebenarnya, orang Yahudi, orang musyrik itu, tapi untuk memang ngejek itu. Coba Tuhanmu lu kayak apa gitu. Kalau bahasa gampangnya, Tuhanmu itu kayak apa gitu. Meremehkan, merendahkan. Tapi kemungkinan yang kedua, kalau memang betul mereka itu karena tidak tahu, karena memang menganggap bahwasanya Tuhan itu punya keturunan, ya bisa jadi di antara yaitu orang-orang musyrik itu ada yang punya pemikiran bahwasanya Tuhan itu harus punya orang tua, punya anak, punya nasab. Tapi kemana itu? Tidak ada mereka itu seperti itu. Sebenarnya orang-orang musyrik itu mereka tetap mengakui Allah, ya. Tapi mereka punya keyakinan memang Allah itu punya anak perempuan tapi yaitu malaikat itu. Adapun tadi berkenaan dengan Nabiullah Ibrahim Ismail itu sudah berlalu zamannya. Ya sudah fatrah, sudah tidak ada setelah Nabi Isa alaihissalam, setelah umat manusia sudah banyak syirik kepada Allah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya turunlah Nabi Muhammad diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang diutusnya Nabi itu setelah yaitu umatnya itu telah terjadi kesyirikan yang besar, dan di situ tidak ada yang mengingatkan. Maka turunlah Rasul itu untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya, meskipun nanti ada pertanyaan berkenaan dengan yaitu siapa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini statusnya apa? Nasrani yang masih murni apa gimana? Ya minimal dia statusnya Waraqah bin Naufal ini masih murni karena tahu Nabi Muhammad ini nabi. Ya. Waraqah bin Naufal itulah yang sama Khadijah dimintai keterangan. Bagaimana pendapatmu tentang ini Muhammad? Ya. Dan dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal, beliau Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Nabi. Seandainya saya masih hidup, diberi umur panjang, saya akan membela Nabi Muhammad SAW ketika diperangi oleh umatnya. Tidaklah membawa risalah dengan risalah yang dibawa oleh orang ini kecuali diperangi oleh manusia. Tapi sebelum Rasulullah SAW berdakwah Waraqah sudah wafat. Dan insya Allah Waraqah ini ada pada agamanya Nabi Isa yang masih murni, tapi itu sudah jarang, sudah tidak ada lagi pengikutnya yang lainnya. Wallahu a'lam. Yang lainnya? Cukup. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pemberitahuan kepada para jamaah yang belum ikut vaksin untuk hari Senin bisa mengikuti karena ada kitab gratis dari pengurus vaksin. Kemudian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.